Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Kak Akbar dan buat teman-teman semua yang sudah hadir pada podcast virtual kita. Em, jadi tema podcast virtualnya tadi ialah eksistensi radio di era digital. Nah, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan temanya, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu di sini. Sebelumnya saya sendiri selaku host Yusnia Damanik dan ada teman-teman saya juga di sini ada Nurbaiti, Yolanda dan Sylvia. Kami dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan semester 3. Nah, sebelum kita mulai, jadi yang paling spesial di podcast kami kali ini ada seorang narasumber yang sangat spesial. Nah, bisa Kak Akbar perkenalkan diri Kak Akbar? Terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Rayalfi Akbar Pulungan. Boleh dipanggil Bang Akbar, boleh dipanggil Bang Abai. Uh, Hari ini saya juga berterima kasih buat teman-teman semua udah uh, mengundang saya untuk berbagi ilmu, ya berbagi pengalaman saja lah ya. Saya juga belum orang-orang yang berilmu sekali, tapi berbagi pengalaman di dunia broadcasting itu seperti apa gambarannya. Saya dari 2011 sudah menjadi seorang penyiar radio sampai dengan saat ini. Walaupun saya masih bekerja juga di salah satu bank juga di Medan gitu ya. Uh, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan pengalaman yang bisa saya bagikan punya manfaatnya untuk teman-teman semua yang malam hari ini hadir di Google Meet kita ya. Kalau mau diajukan pertanyaan untuk saya jawab, saya persilahkan ke hostnya, silakan. Baik, Bang Akbar, terima kasih. Sebelumnya kan kami mencari narasumber dan menemukannya itu di akun Instagram itu 99 Mos VM Medan. Itu bacanya begitu ya, Kak? Bang. 99 Mos FM Medan. Kami kan mengambil tema tentang radio karena sebetulnya kami kan ini mahasiswa sastra Indonesia, tapi kami pengennya prospeknya di dunia broadcasting atau penyiaran. Jadi kami lebih prospeknya ke dunia broadcasting. Iya, iya. Baiklah, kami akan mulai memberi pertanyaan buat Bang Akbar. Jadi pertanyaan yang pertama nih bagi kami yang pengen punya pengalaman sebagai penyiar radio, apa saja sih syaratnya biar bisa jadi penyiar radio, Bang? Iya, terima kasih yang kita ngobrol santai-santai aja. Yang pertama, kalau ingin menjadi seorang penyiar radio, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, nantinya informasi yang akan tersampaikan kepada pendengar kurang bermanfaat. Ya. Jadi yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, wawasan tentang umum ya. Wawasan tentang umum, banyak banyak hal yang bisa diambil dari segi wawasan. Yang penting umum-umum saja. Kemudian wawasan tentang musik ya, wawasan tentang musik. Nah, kalau misalnya kita bagi porsinya berapa persen dari komunikasi, wawasan umum dan juga wawasan musik, mungkin kita akan prefer ke teknik komunikasi 40%, kemudian wawasan musik dan juga wawasan umum 30% aja. Karena itu semua bisa mengalir dengan sendirinya ketika nanti kalian atau teman-teman yang ada di sini sudah terjun sebagai seorang penyiar radio. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Akbar. Itu harus ada basicnya nggak Bang? Maksudnya dari basic pendidikan ilmu komunikasi atau apa harus bebas, asal bisa punya skill-skill yang seperti Bang Akbar sebutkan tadi. Iya, benar. Nggak semua penyiar radio basicnya dari ilmu komunikasi. Banyak juga, dulu saya masuk 2011 bahkan ada anak kuliah FK lagi, Fakultas Kedokteran, dia juga penyiar radio gitu. Jadi nggak harus dari ilmu komunikasi, basicnya dari mana aja bisa. Karena juga penyiar radio ini kan kalau di Medan sendiri mungkin tamatan SMA juga bisa, sambil kuliah juga bisa, after kuliah juga bisa. Jadi tidak ada
basic spesifik khusus untuk menjadi seorang penyiar radio? Harus ilmu komunikasi kah, atau backgroundnya harus komunikasi atau seperti apa? Itu nggak terlalu mempengaruhi. Yang penting kalau misalnya senang ngobrol, senang musik, senang apa namanya, informasi umum, nah itu udah cukup. Yang penting percaya diri juga bisa ditambah dengan sendirinya juga. Baik, terima kasih Bang Akbar. Selanjutnya, kalau Bang Akbar sendiri di 99 Mas VM Medan itu bawain program apa aja di radionya, Bang? Kalau saya itu ada namanya acara Nonstop Play Hits standar ya, itu acara request lagu dan juga buka-buka topik informasi umum begitu. Oke, makasih Bang Akbar. Selanjutnya itu, jadi bagaimana sih cara kita sebagai penyiar radio membawakan program tersebut agar bisa hidup, walaupun kita kan nggak secara langsung gitu, tapi kita bisa lebih dekat lagi pada pendengar-pendengar radionya. Nah, benar ya. Uh, yang namanya seorang penyiar itu tentunya harus membangun bonding dengan pendengarnya ya. Bagaimana cara kita membangunnya itu kita masing-masing ini apa namanya, punya cara masing-masing ya. Kalau misalnya saya pribadi, saya ngebangun dengan playlist lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar-pendengar saya. Jadi ketika saya udah muterin lagu ini, itu pendengar saya biasanya udah notice, oh ini pasti Akbar yang siaran karena playlistnya seperti itu gitu. Kemudian juga biasanya juga pendengar itu suka dengan suara penyiar gitu. Jadi kalau misalnya saya jamnya sore, saya dapat sore, uh, saya biasa lebih energik lah ke dalam pembawaannya. Misalnya saya coba contohin ya. Uh, 99 Mosaf yang paling ter-Indonesia. Selamat sore anak negeri, hari ini barengan sama Akbar sampai dengan jam 7 malam nanti. Buat anak negeri yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan yang pasti, jangan kemana-mana, nonstop terus di Mosaf yang paling ter-Indonesia. Itu lebih energik kalau jamnya sore. Kalau jamnya malam, nah jamnya malam biasanya banyak orang yang putus cinta, galau dengan kehidupan. Mungkin kita akan lebih mature lagi, ya, lebih tenang lagi pembawaannya. Contohnya, 99 Mustafa paling dari Indonesia. Selamat malam anak negeri. Malam hari ini barengan sama Akbar sambil nemenin santainya kamu. Sudah selesai kegiatan, sudah beres kuliah, sudah beres kerja. Mungkin saatnya mau tidur. Sebelum tidur, Akbar temenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Cuma di Mustafa paling dari Indonesia. Nah, pembawaan-pembawaan seperti itu yang bisa kita buat untuk pendengar kita supaya bisa lebih nyaman ketika mendengarkan kita. Seperti itu kira-kira. Jadi kan saya tuh sering juga dengar radio di tebing tinggi. Saya domisili di tebing tinggi. Nah, rata-rata memang yang membawakan acara-acara di radionya itu memang memiliki pembawaan suaranya masing-masing. Jadi enak kita dengar gitu. Itu ada nggak ya Kak, agar kita juga bisa punya pembawaan seperti itu? Atau Uh, Sebenarnya pembawaan ini kan kembali lagi ke apa ya, orangnya masing-masing ya, seperti apa. Kalau misalnya memang dari segi pembawaannya ceria, ya pasti dia akan bawa ceria juga gitu. Kalau misalnya pembawaannya dewasa, pasti dia akan lebih dewasa juga gitu. Jadi menurut aku kalau pembawaan itu ya kita kembalikan ke orangnya lagi lah. Di umur berapa dia berkarya sebagai seorang announcer, kemudian di umur berapa segmen yang mendengarkan dia ya. Jadi itu semua bisa di apa ya, di manage lah ya, di manage dari orangnya masing-masing. Karena saya sendiri saya pernah pengalaman di radio berita, ya udah saya pasti bawainnya kayak orang baca berita di TV gitu, karena emang skripnya emang seperti itu gitu. Karena nggak mungkin saya bawa berita saya kayak di Mos FM yang pendengarnya anak-anak muda kan. Jadi pembawaannya sendiri itu mungkin bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pendengarnya seperti apa, dan mungkin diporsikan di umur berapa dia sebagai seorang penyiar radio. baik Kak, terima kasih buat jawabannya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan tema tadi, bagaimana sih Kak eksistensi radio di era digital seperti sekarang itu menurut pendapat dari Kakak sendiri? Nah,
Saat ini radio sendiri memang mungkin sudah mulai tersingkir dari segi platform digital ya. Tapi kita nggak kehabisan ide untuk bisa tetap eksis di tengah globalisasi seperti ini ya. Kita juga sudah menyiapkan streaming ya, streaming buat pendengar kita. Kemudian saya yakin dan percaya kalau misalnya teman-teman di luar sana yang naik mobil lah kita katakan, mungkin di saat ini mereka kalau punya apa namanya platform digital Spotify, Joox, Apple Music dan lain-lain, eh itu kalau misalnya mereka yang benar-benar dengerin musik. Tapi kan kita radio, kita juga apa namanya memberikan informasi ya, memberikan informasi. Jadi kalau saat ini mungkin segmennya eh, orang yang di mobil itu pasti denger radio gitu. Kami masih yakin dan percaya orang yang di mobil pasti denger radio karena sejauh ini pendengar yang respon kami via WhatsApp, via Facebook, via Instagram itu rata-rata mereka yang stay di mobil dan kebanyakan itu yang mereka melakukan aktivitas di mobil kayak misalnya taksi online ya atau mungkin pokoknya yang lagi di mobil lah. Nah kemudian lagi yang dengar kita itu saat ini adalah anak-anak sekolah gitu, anak-anak sekolah yang senang dengan lagu-lagu sekarang, yang senang dengan informasi-informasi yang mungkin dia juga males buat nyari, tapi di radio dia dapat informasi itu gitu. Yaitu caranya adalah tetap eksis dengan membuat aplikasi streaming, kemudian tetap menyuguhkan lagu-lagu top 40 Indonesia. Kalau di saya ya di Mos FM ya, tetap humble dengan pendengar, tetap bisa bonding dengan pendengar. Dan saya yakin pendengarnya masih sangat banyak lah, bukan cukup lagi, masih sangat banyak. Oke, terima kasih Kak Akbar. Selanjutnya jadi ada berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi kan Kak Akbar jelaskan bahwa radio itu masih eksis lah di sekarang ini masih eksis. Nah, di masa sekarang ini dan di masa sebelumnya, mungkin Kak Akbar kan tadi bilang dari 2011 ya menjadi penyiar radio. Itu ada perbedaan nggak sih Kak di yang dulu dan yang sekarang dari segi mungkin dari segi pendengarnya, audiensnya atau dari acara-acaranya Kak? Kalau perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya, tetap sama aja. Mungkin banyak orang-orang baru yang baru tahu kalau oh ternyata Mos FM lagunya bagus-bagus ya, enak nih dengerin Mos. Nah, paling seperti itu. Kalau saat ini ya karena emang platform digital itu ada, mungkin perbedaannya sekitar pengurangannya mungkin sedikit lah, hanya 10% bisa dikatakan. Sedikit aja, nggak terlalu signifikan. Baik, baik Kak, terima kasih. Jadi ini ada pertanyaan terakhir. Mm-hmm. Platform-platform juga aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan istilah kalau kita mau mendengarkan lagu itu lebih mudah. Tapi kita tahu juga bahwa walaupun ada banyak kemudahan itu radio tetap eksis hingga sekarang. Nah, pertanyaannya apa sih yang menjadi faktor atau penyebab utama radio masih bisa bertahan hingga sekarang? Soalnya saya sendiri lihat di Instagram itu kalau buka kata kuncinya radio atau VM itu masih banyak keluar akun-akun radio dan itu followersnya banyak-banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Saya coba ulangin pertanyaannya, apa yang membuat radio sampai dengan saat ini masih eksis bertahan gitu ya? uh, yang membuat radio sampai dengan saat ini ini era berapa sih? 4.0 itu ya? 4.0 itu ya? Era digital lah kita katakannya. Yang buat masih bertahan adalah eh, apa ya? Yang pasti pendengar kita tetap 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 setia gitu. Kemudian juga kita mengikuti perkembangannya zaman. Zamannya buat seperti apa kita buat. Zamannya sosial media kita galakin di sosial media. Zamannya apa namanya sekarang zamannya lagi apa ya? Lagi ya sosial media TikTokan gitu ya, terus juga live Instagram ya. Kita juga lakuin gitu. Lagu-lagu lagi ya. Lagu-lagu sekarang itu
jujur ya, musik Indonesia semakin ke sini semakin bagus-bagus sekali menurut saya. Jadi dengan kita punya playlist lagu yang bagus-bagus, tentunya teman-teman pendengar kita juga tetap setia mendengarkan kita, dan kita juga masih punya giveaway, kita punya kuis ya kan, kita punya interaktif dengan pendengar, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol sama artis misalnya di live Instagram. Itu yang membuat radio sampai dengan saat ini masih ada di hati masyarakat. Cila, kira-kira begitu. Baik Kak, terima kasih sebelumnya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita simpulkan bahwa eksistensi radio di masa sekarang itu masih tetap ada. Jadi nggak kalah saing sama platform-platform lain gitu. Iya kan Kak? Ya, benar. Jadi saat ini kami yang bekerja di dunia broadcasting juga masih sangat percaya kalau radio itu masanya belum habis ya. Bahkan saya masih optimis, mungkin kalau pandemi sudah mulai bisa dikondisikan, kita radio bisa buat event-event lagi, kita bisa buat jamming-jamming lagi, kita bisa buat showcase buat teman-teman artis yang misalnya promo ke Medan. Kita punya harapan yang cukup besar ya. Bahkan di kalangan di kalangan musisi atau penyanyi sekalipun, mereka sampai dengan saat ini ketika mereka punya karya yang baru, mereka tidak pernah melupakan yang namanya radio. Radio adalah yang mereka utamain adalah untuk ngebantu promo adalah radio. Baru mereka mikirin YouTube, mereka mikirin Spotify, mereka mikirin platform musik yang lain. Saya baru beberapa ini ngobrol dengan musisi, saya sering juga bertanya apakah mereka sangat yakin dengan radio untuk lagu mereka diputerin. Mereka sangat yakin. Dibanding YouTube, mereka masih besar harapan di radio, karena radio itu lagunya memorable ya, gampang buat diingat. Kalau misalnya kita muterin lagu 2-3 kali, mungkin pendengar akan notice, oh ini lagunya enak, bisa aja besoknya dia request sendiri, jadi kita putar lagi gitu. Siklusnya seperti itu kira-kira. Kak Akbar, terima kasih sebelumnya sudah mau hadir dan sudah mau membagi pengalaman serta ilmunya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menyudahi podcast kali ini, saya perwakilan dari teman-teman saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Akbar yang sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu dan pengalamannya mengenai profesi sebagai penyiar radio.